Beranti makan. Kamu bikin keluarga bangkrut. Kalau bukan karena kamu, kita pasti makan babi rebus sekarang. Cucuku sayang, makanlah dulu. Salah ibumu, rahim tidak kooperatif, melahirkan anak tidak berharga. Dia tidak bisa meneruskan garis keturunan keluarga Wang. Dia hanya pembantu bagimu. Mengapa berdebat dengannya? Kalau semua orang sejak awal punya anak laki-laki, apa gunanya punya anak perempuan? Xiaoyu, adikmu tidak makan nasi, dia hanya minum air beras. Aduh, jangan salahkan dia. Salahmu karena melahirkannya. Dia beban menguras uang. Aku ingin dia diusir. Adik jangan pukul ibu lagi. Kui kan ambil semangkuk nasi. Ini untukmu. Aku benci kamu. Kenapa kamu tidak mati saja? Karena kamu lahir, keluarga kita jadi miskin. Pergi mati saja. Pembawa siap. Mati laku. Jania J 8637. Kami berusaha, batang otak rusak parah. Seumur hidup hanya bisa jadi vegetatif. Bawa dia pulang. Dokter. Tolonglah, sembuhkan anakku. Dia masih kecil. Berapapun biayanya, kami bayar. Lebih baik uang digunakan untuk merawat kondisinya sekarang. Itu biaya besar. Maaf nak. Anak sialan, mau kubunuh kau. Nenek, jangan pukul lagi. Minta maaf ada gunanya apa? Begitu banyak biaya rumah sakit. Kamu mau aku minta ke siapa? Anak pembawa sial, pergi sana. Pergi. Mama, papa, kalian gak mau aku lagi? Paman. Hei adik, kenapa? Paman, terima ini. Camus je albucu que seya. Camutidac secolalagie. Karena adik saya sakit, saya perlu uang sekarang. Keluargamu bagaimana? Nenekmu lumpuh. Ayah ibu tidak punya pekerjaan. Tapi buku-buku ini tidak berharga juga. Tolong terima saja. Saya jaga baik-baik, tidak ada yang kotor, tolong. Ya ampun. Baiklah. Eniash. Baik. Cepat pulang, kamu cuma bikin masalah. Kamu bikin Xiaoyu jadi begini, berani-beraninya kamu keluar main. Kamu cuma bikin masalah. Kamu bikin Xiaoyu jadi begini, beraninya kamu keluar main. Nggak mau pulang ya? Oke, jangan pernah pulang lagi. Anak tak berguna, besar nanti juga nggak akan sukses. Mati aja di luar sana. Nenek, aku bukan keluar main, aku jual buku buat dapat uang obatin adik. Uang ini cukup buat apa? Saat melahirkanmu, bahkan makan telur pun tidak bisa. Setiap hari orang bilang tidak bisa punya anak laki-laki. Demi kamu, begitu banyak yang harus saya tahan. Kenapa kamu nggak bisa diandalkan? Kalau kamu terus ngobrol sama dia, nggak usah pulang lagi. Ayo kita pergi, nak. Bu, Mama. Ayah, ibu, nenek, kumohon jangan tinggalkan saya. Saya janji nggak akan minum air nasi lagi. Tolong buka pintu. Bu, biarkan dia kembali. Kembali dan kamu yang tanggung. Aku tidak akan gunakan uang keluarga lagi. Aku akan obati adik. Biarkan dia tidur di kandang sapi. Baiklah. Yanji sama Mama. Apapun yang terjadi di masa depan, harus urus adik tanpa menyesal. Aku janji ke Mama, apapun yang terjadi, aku akan merawat adikku tanpa penyesalan. Bagaimana mungkin sekelompok bodoh ini bisa menjawab 10 soal ini? Hello, hey. Pesanan antar Anda. Apa yang mereka lakukan, bro? Pengumuman rekrutmen dari grup Chu, miliarder negeri. Kamu bahkan nggak tahu?
Adikku sakit. Setiap hari aku kerja 5 pekerjaan, jadi gak bisa perhatikan itu. Grup Chu itu awalnya dari bisnis senjata. Penguasanya, Chu Qi, butuh 5 tahun untuk terkaya di negeri Long. Departemen R&D ini adalah inti dari grup Chu. Setelah memecat 2 kepala departemen berturut-turut, posisi ini kosong. Jadi, Chu Qi mencari bakat dengan gigih dan menerbitkan iklan rekrutmen. Siapapun yang bisa menjawab 10 pertanyaan sulit ini, bisa menjadi kepala baru Departemen R&D dan mendapatkan hadiah 50 juta. Selamat datang, Tuan Chu. $50 juta ini, penyakit adikku bisa teratasi. Pertanyaan ini sudah ada selama 3 tahun dan belum ada yang bisa menjawabnya. Halo, Tunjukkan KTP-MU. KTP masih tertahan di perusahaan paruh waktu. Terpaksa pakai KTP dan kartu banknya Xiao Yu. Hei, aku bicara padamu. Kamu kurir, berharap jadi kepala R&D, membuat orang tertawa. 10 soal ini termasuk matematika tingkat lanjut dan gerakan benda langit yang bahkan jenius pun sulit memecahkan. Seorang pengantar makanan mencoba menyelesaikan ini, benar-benar tak tahu diri. Memecahkannya 1 menit. Itu tidak mungkin. Pasti hanya kebetulan. Dia pasti tidak bisa menyelesaikan soal berikutnya. Apakah mungkin dia bisa menyelesaikan soal pertama juga? Soal pertama ini tidak bisa diselesaikan orang dengan IQ tertinggi di dunia, James. Jika dia bisa menyelesaikannya, maka IQ-nya lebih tinggi dari James. Dia akan jadi orang dengan IQ tertinggi di dunia. Apa? Tidak menyangka, dengan pengetahuan otodidak, ternyata berhasil menyelesaikannya semua. 3 tahun sudah, jenius akhirnya muncul. Cepat, ikuti saya untuk menyambut Kepala Departemen R&D Grup Chu kita. Selama. Ini adalah Dr. Lee. Halo Dr. Lee. Orangnya mana? Baru saja keluar. Cari orang yang bisa pecahkan soal ini. Halo Dr. Lee. Dokter otak terkenal Dr. Chen hari ini kembali ke negara untuk wawancara. Jika dia bisa melihat adikmu. Adikmu bisa sadar. Hebat. Tapi dia cuma di sini 1 hari. Malam ini dia akan pergi. Kamu harus cepat. Oh, baiklah. Lupakan saja. Harus bertemu Dr. Chen. Baik, terima kasih semuanya, ya Dr. Chen. Dr. Chen. Dr. Chen. Oke. Dr. Chen, mohon Anda melihat penyakit adik saya. Anda bisa menyembuhkannya. Mohon maaf. Kondisi adikmu sama sekali tidak saya ketahui. Sebaiknya Anda cari orang lain. Dr. Shen, saya mohon. Tolong selamatkan adik saya, Dr. Chen. Cepat bangun, ini tidak pantas. Dr. Chen, kamu pernah menyembuhkan pasien koma kali ini. Bisa menciptakan keadaan. Dr. Chen, selamatkan dia. Selamatkan dia, Dr. Chen. Bangun dulu, Nona. Dr. Chen, kumohon selamatkan dia. Kumohon. Wanita ini terlihat menyedihkan. Dr. Chen, tolong bantu dia. Baiklah, saya akan coba. Cepat bangun, cepat. Dokter, bagaimana? Jika dia bisa mengedipkan mata, aku bisa menyembuhkannya.
Tapi, sekarang dia bahkan tidak bisa mengedip. Maaf, saya juga tidak bisa membantu. Dokter, coba lihat lagi, mata adikku bisa bergerak. Xiao Yu, cepat berkedip. Cepat gerakan matamu, Xiao Yu, penyakit adikmu. Sangat jarang. Kamu terus memberi dia pijatan fisik selama 15 tahun. Itulah yang membuat ototnya tidak menyusut. Itu sudah sangat luar biasa. Dokter, beri satu kesempatan lagi. Dokter. Perawat, tolong bawa mereka keluar. Dokter, kumohon padamu, tolong selamatkan dia. Tolong selamatkan. Aduh, kamu ini, jangan ngaco terus. Aku udah jadi dokter 20-an tahun, keadaannya begini. Hampir gak ada harapan lagi. Cewek ini kelihatannya lumayan cantik ya. Masih ada orang tak berguna nih ngomong sama kamu. Kalian mau ngapain? Tak berguna. Masih halangi. Kakak, Biro Keamanan Publik ada di sini. Wanita, tunggu saja. Lima belas tahun. Sudah 15 tahun penuh. Tidak bisakah kamu membela dirimu sendiri? Matamu jelas-jelas bisa bergerak, tapi barusan, kenapa tidak bergerak? Berjanji pada ibu akan menjagamu tanpa mengeluh. Tetapi tidak bisakah kamu membela dirimu sendiri? 15 tahun. Aku khawatir untukmu. Tidak pernah tidur nyenyak. Bisakah kau berjuang sedikit? Bangunlah. Untuk membantuku. Jangan berbaring di tempat tidur selamanya. Xiao Yu, Wang Xiao Yu. Xiao Yu. Dokter Chen. Adikku mengedip mata, adikku bisa diselamatkan. Bos Chu, kami selidiki Kepala Departemen R&D baru, Wang Xiaoyu, seorang kurir. Rekaman menunjukkan dia mengambil kunci rahasia. Kunci ini untuk melindungi keselamatan Kepala Departemen R&D Grup Chu kami. Di seluruh dunia hanya ada dua. Satu di tangan saya, satunya di tangan Kepala Departemen. Begitu dia menekannya, alarm akan berdering di sini. Kami bisa segera memimpin pasukan khusus Grup Chu. Melakukan penyelamatan. Mengambil kunci berarti menerima posisi Kepala Departemen. Segera transferkan bonus 50 juta ke rekening bank yang terdaftar. Baik. Ayah, ibu, nenek. Aku bangun. Bertahun-tahun ini, kalian sudah menderita. QQQ Yongbek. Kamu sudah sembuh. Keluarga Wang punya penerus. Xiao Yu. Semua penderitaan yang kakak alami tidak ada apa-apanya. Asalkan bisa bangun lagi, itu sudah. Kalau ada perlu apa-apa, bilang saja ke kakak. Ngomong apa sih aku ke kamu? Jika bukan karena kamu, aku bisa berbaring di tempat tidur selama 15 tahun. Kau mengambil 15 tahun. Kembalikan padaku, Xiao. Apa yang kamu katakan? Aku bilang, kau sampah tak berguna, kembalikan 15 tahun masa mudaku. Wang Xiao Yu. Bagaimana kau bisa mengatakan itu padaku? Tahun-tahun ini, aku kerja sambilan cari uang untuk pengobatanmu, supaya kamu bisa berdiri lagi. Kamu tahu aku sudah banyak berkorban untukmu? Kamu kok masih kayak waktu kecil, suka bikin ulah begitu? Aku terbaring di tempat tidur 15 tahun. Tuhan berbelas kasih, membangunkanku. Kali ini, aku pasti akan mengusirmu dari keluarga Wang kita. Pergi dari sini, pergi. Kemarin seru kan? Bisa aja. Ternyata kamu tinggal di sini ya. Ayo, temani kita main sebentar. Xiao Yu, cepat lapor polisi. Xiao Yu, cepat lapor polisi.
Jangan pukul lagi. Lepaskan aku. Xiao Yu. Xiao Yu. Xiao Yu. Bongga. Lepaskan aku, ngapain? Xiao Yu, lepaskan aku. Kak Dahai. Selanjutnya tugasmu. Adu. Kau sungguh tega. Bahkan kakak sendiri bisa kau bawa untuk bermain. Aku suka gayamu. Wang Xiaoyu, dasar brengsek. Tak berguna. Itu pantas untukmu. Ini semua hutangmu padaku. Jangan pergi, Xiaoyu. Jangan mendekat, jangan mendekat. Jangan mendekat. Nenek, besok kita makan babi kecap. 15 tahun, berapa kali makan babi kecap? Baiklah, baiklah. Wang Xiaoyu. Dasar binatang. Kau lebih buruk dari binatang, bekerja sama dengan orang luar untuk menghina kakakmu. Kau tak punya hati nurani. Pergi. Dasar pemboros, jangan bicara sembarangan depan orang tua. Mencari orang menghina kau? Huf. Kau juga tidak bercermin ya, lihatlah wajahmu seperti apa. Yainen. Xiaoyu itu adik kandungmu, tak mungkin lakukan ini. Kamu seorang gadis. Hal seperti ini jangan asal bicara. Sampai saat ini, kamu masih berani menyangkal. Kancing ini aku tarik dari bajumu. Aku susah payah merawatmu selama 15 tahun. Kenapa memperlakukanku begini? Dasar pembawa sial. Berani-beraninya kamu pukul aku. Pukulan yang bagus. Berani fitnah Xiaoyu, kupikir kau mau buat masalah, ya? Cuma diganggu oleh kalian semua. Kamu seharusnya tidak hidup. Kaulah yang terbaring di tempat tidur selama 15 tahun. Seharusnya kamu yang tertabrak mobil, bukan saudaramu. Apa sebenarnya dasar dari hal ini? kenapa dia? Saya makan nasi dan minum air beras. Mengapa tidur di kandang sapi sementara dia di tempat tidur? Mengapa dia menjadi harapan keluarga Wang, sementara aku hanya seorang pecundang? Kalian tidak mencintaiku. Kenapa melahirkanku? Selamat. Menjadi kepala divisi R&D baru di Grup Chu. Dan menerima bonus 50 juta. Pilih tanggal untuk mulai bekerja. Apa? 50 juta? Ya Tuhan, surga mendengar kita. Keluarga kita, Xiao Yu, menjadi kepala divisi R&D di Grup Chu. Bagaimana aku bisa tiba-tiba menjadi kepala divisi R&D di Grup Chu? Ini pasti kompensasi dari Tuhan. Benar sekali. Diterima di Grup Chu sebagai kepala departemen riset. Ayah, ibu, besok kita ke stadion paling mewah di negeri Long untuk pesta kemenangan. Biar keluarga Wang kita nikmati kemewahan. Aku yang jadi kepala. Ini hasil dari jawabanku. Minggir. Kamu juga jawab. Kamu sekolah berapa hari? Kamu cuma pembawa sial, sama sekali gak layak jadi bagian keluarga Wang.
Aku mau kamu jadi anjing keluarga Wang. Besok di pesta kemenangan, layan kami dengan baik-baik. Hahaha. Terima kasih kepada semua tamu yang hadir dalam pesta perayaan Tuan Wang Xiaoyu. Mari sambut Tuan Wang Xiaoyu tampil ke depan. Di hari yang penting ini, saya ingin berterima kasih kepada abang besar saya, Huda Hai hahaha. Tolong beri jalan. Bajingan, saya akan membunuhmu. Ya, Kamu buru-buru, aku akan segera mengantarkanmu padanya, sebagai pelayan. si brengsek itu pernah menghina aku dan membulimu. Kamu masih mau menjilat dia, kamu bahkan lebih rendah dari anjing. Aku sudah hidup di tempat tidur selama 15 tahun seperti anjing pun tidak. Sekarang, giliranmu. Itu nasibmu. Panggil 2 kali. Bantu semangat jadi menteri. Mimpi aja. Gak mau ya? Kelihatannya lapar, gak ada tenaga buat manggil. Kasih aku makanan enak. Kasih aku makan. Ah, Wang Xiaoyu, begini padaku. Kau akan bayar mahal. aku tidak salah dengarkan. Kamu yang merugi, malah menyuruhku bayar harga. Apa hakmu? Hahaha. Karena aku adalah kepala departemen riset di grup Chu. Kamu kepala departemen riset grup Chu. Lalu aku apa hahaha? Xiaoyu. Adia ini akutak berani terima. Akutidak suka peleyon yang monjiji. Bang Laut. Jangan buru-buru. Aku akan mendidiknya dengan baik. Biar dia nggak berani gigit sembarangan. Mau ngapain? Berikan padaku. Lepaskan aku. Ah, Hahaha. Ah. ya. Ah. Ini barang jatuh setelah kuis. Mungkin ini bisa menyelamatkanku. Ah, Bola kedua datang. kumohon padamu, tolong selamatkan aku. Alarm tingkat 1. Menteri telah memicu alarm tingkat 1. Perintahkan pasukan khusus segera berkumpul dan berangkat untuk menyelamatkan menteri baru. Hahaha. Pasukan khusus. Sudah siap siaga untuk menyelamatkan Departemen R&D Grup Chu. Menteri. Apa yang kamu lakukan? Berani sekali di siang bolong. Sombong dan berani mempermalukan orang. Kamu gila ya, apa urusanmu berani campur urusan kecilku? Kamu bosan hidup ya di dunia ini kalau aku ingin campur. Tidak ada yang tidak bisa aku cuci urus. Kamu yang menekan kunci. Saya Cuci, Ketua Grup Chu. Grup Chu. Grup Chu yang terkenal dari bisnis senjata. Grup Chu. Perusahaan terkaya di negara Long. Kagum sekali, kamu pasti sudah terima SMS cucu saya, akan segera menjadi kepala Departemen Pengembangan Grup Chu. Kunci ini untuk melindungimu. Saya dengar permintaan tolongmu, tetapi menekan kunci juga berarti kamu menerima posisi kepala Departemen Pengembangan Grup Chu. Kamu paham? Ya, saya paham. Bagus kalau begitu, kami tidak akan menyusahkanmu. Kami akan memberikanmu perlakuan terbaik di dunia ini. 50 juta sebagai gaji bulananmu, bagaimana? Tidak masalah, karena akulah orang yang kamu cari. Kamulah orang yang aku cari.
Tapi kunci ini jelas-jelas ada di tangan wanita ini. Aku menerima pesan dari grup Chumu. Kalian grup Chumu. Menteri Pengembangan seharusnya aku, Wang Xiaoyu. Pembuat masalah ini cemburu padaku. Jadi dia berusaha keras menginginkan posisiku. Informasi yang diterima grup kami memang milik Wang Xiaoyu. Tapi kunci ini, apa sebenarnya? Gadis ini bagaimana mungkin orang yang kamu cari? Dia pembawa sial, pemboros uang. Xiaoyu kita satu-satunya laki-laki generasi keluarga Wang. Nenek. Tidak ada hubungannya dengan gender. Xiaoyu kita sudah terima pesan dari grup Chu. Itu buktikan Xiaoyu kita berbakat. Dia pasti akan sukses. Jangan biarkan gadis ini merusaknya. Xiaoyu baru sadar. Diam. Kupikir kamu ingin masalah. Berhenti bicara hal sial seperti itu. Gadis pemboros ini berniat ingin menggantikan aku. Jadi dia mencuri kunci rahasiaku. Aku hanya mencoba menghukumnya sedikit. Benarkah seperti yang dia... Benar sekali, si gadis ini kelihatannya tulus, tapi sebenarnya penuh tipu muslihat. Menurutku, dia tidak tahan melihat cucuku jadi sukses. Dia iri. Wang Xiaoyu baru saja bangun tidur, belum lama. Bagaimana dia bisa masuk kerja di Chuxi? Apakah punya kemampuan itu? Ini pat bicara. Xiaoyu nggak bisa, kamu bisa? Gadis sial, kamu iri kemampuan cucuku. Jadi gadis, dapatkan orang kaya saja untuk dinikahi, kenapa bersaing dengan Xiaoyu? Benar kan? Xiaoyu satu-satunya pueris lelaki keluarga kita. Jangan bersaing dengan adikmu. Kalian tak tahu malu. Benarkah itu, kamu yang menjawab semua pertanyaan itu? Tentu, Tuan Chu. Identitas cocok, namanya Wang Xiaoyu, fotonya cocok, memang dia orangnya, hal baik sebesar ini. Bagaimana orang mendaftar dengan identitas orang lain? Baik, saya mengerti. Benar sekali. Sekarang, aku bisa langsung pergi bersama kalian, memulai pekerjaan. Dia sedang berbohong, menggantikan identitasku. Percaya padaku, aku orang yang kalian cari. Diam kamu. Kamu yang harus diam. Dia itu kakakmu, kamu tahu nggak, apa itu menghormati yang lebih tua? Menghormati yang lebih tua. Gimana mungkin dia tahu apa itu menghormati yang lebih tua? Dia mencoba membunuh kakaknya. Kamu diam, ya. Sekarang sudah begitu, kenapa aku harus diam? Aku ikut rekrutan untuk 50 juta menyelamatkanmu. Aku melakukannya untuk setiap hari aku bekerja di 5 tempat KTP. Ditahan di tempat paruh waktu. Makanya pakai KTPMU jawab so. Kau bicara sembarangan. Aku tidak bicara sembarangan. Kau membalas budi dengan tidak tahu terima kasih. Kau tidak menyamar jadi aku, tapi juga mempermalukan dan memukulku. APA kamu katakan benar. Sangat benar. Jangan dengarkan omong kosongnya. Kata-kata itu siapa saja bisa karang. Faktanya adalah, aku, Wang Xiaoyu, adalah kepala departemen R&D di grup Chu. Merampas 15 tahun masa mudaku. Kamu mau ambil jabatan menteri juga? Aku tidak mengizinkan siapa untuk bertindak kekerasan di depanku. Kamu memang sudah berhutang Banyak pada Xiaoyu kita. Sekarang kamu masih mau... hancur reputasinya. Camus Wanitaja. Apakah cucuku berhutang padamu? Awalnya jadi kepala departemen riset adalah berita besar yang menggembirakan. Hanya kamu yang tidak senang. Keluarga seperti memelihara anak tidak tahu berterima kasih. Benar-benar sial. PAK Chu. Bahkan keluarganya merasa apa yang Wang Yanan katakan omong kosong. Sepertinya APA yang Wang Xiaoyu katakan itu benar. Saya punya cara untuk membuktikan. Sayalah yang kalian cari. Aku punya cara untuk membuktikan. Akulah yang kalian cari. Siapa yang sebenarnya pantas? Kepala Departemen R&D Grup Chu. Kita akan segera mengetahui. Coba saja coba. Apa yang mau dicoba sih? Gadis nakal, kamu sengaja mau bikin masalah buat Xiaoyu, kan? Yang benar tidak bisa dipalsukan. Yang palsu tidak bisa menjadi benar. Jangan mengacau di sini. Tunggu sampai aku masuk grup Chu. Aku akan bikin kamu menyesal. Buktikan identitasmu. Kalau kamu tidak berani, itu membuktikan kamu yang palsu, aku yang asli. Buktikan diri sendiri. Bagaimana caranya? Aku mengerti maksudmu. Pengumuman rekrutmen memiliki 10 pertanyaan. Coba kerjakan lagi. Jika semua jawaban benar, maka kamu memang pantas jadi kepala R&D Grup Chu. Jika tidak, berarti bukan. Kerjakan soal, itu kan gampang. Apa kamu pikir hanya Wang Yanan bisa kerjakan soal? Buktikan saja.
Kalau aku bisa menjawabnya, aku yang pertama akan mengusirmu dari keluarga kerajaan. Nggak perlu tanya soal pengumuman. Cuma tanya hal-hal yang umum saja. Aku jamin, dia nggak bakal bisa jawab. Kamu. Oke. Kita ikuti idemu. Jadi, Kita akan tanya pertanyaan sederhana. Bolehkah apakah ada air di Merkurius? Sangat mudah ya. Pertanyaan semudah ini perlu ditanya? Tidak ada tantangan. Apa maksud Pak Chu ini? Anak SD tahu jawabannya. Masih jadikan soal. Benar-benar bodoh sekali. Berikan jawabanmu. Tentu saja Merkurius ada airnya, kalau tidak kenapa disebut Merkurius. Kenapa? Terkagum dengan kecerdasan saya? Ah, saya sudah bilang, kalian semua bodoh seperti babi. Mana bisa dibandingkan dengan saya? Jawaban salah. Wang Xiaoyu gagal dalam tes. Tidak mungkin, Merkurius, bagaimana mungkin tidak ada airnya? Merkurius paling dekat dengan matahari, tidak ada udara dan air. Hahaha, kenapa kalian tertawa? Jangan-jangan kalian tahu jawabannya? Perlu bukti lagi dari saya? Kurasa tidak perlu. maaf, Nona Wang. Saya minta maaf karena tidak langsung mempercayaimu. Keluargaku saja tidak percaya. Apalagi kamu. Kalau begitu, kamu bisa ikut aku sekarang. Kita urus administrasi penerimaan kerja. Besok, kamu bisa mulai bekerja di perusahaan. Sejauh ini, keluargamu seharusnya tidak akan meremehkanmu lagi. Oh. Jadi begitu, Wang Yanan. Kamu benar-benar melakukan segalanya untuk menekan aku. Menurutku pria ini sama sekali bukan direktur Chu Group, tapi aktor yang kamu sewa, kan? Apa maksudmu? Kenapa berpura-pura? Jika aku malu, kamu melakukan ini. Coba lagi, aku tidak akan membiarkanmu. Aku bilang, mana mungkin ayam bisa jadi merpati. Ternyata kamu memanggil orang untuk berpura-pura. Dasar anak lisik. Mamalukan sekali. Keluarga Wang tidak mau anak perempuan sepertimu. Keluar dari keluarga Wang sekarang. Jangan memalukan aku dan adikmu. Yanan, aku tahu kamu iri pada Xiaoyu. Tapi kamu tidak bisa sengaja menjebaknya dan membuat Xiaoyu sangat malu. Kalian bilang aku aktor yang dia sewa? Kalau tidak apa? Gadis ini kenal ketua dewan direksi grup Chu? Itu benar-benar aneh. Cepat, biar Kadaking bawa kamu pulang dan dididik baik-baik. Gadis ini mengorbankan segalanya buat mempermalukan Xiao Yu. Ah, Memalukan, Ronda sekali. Gadis sialan, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Berani sekali menghina ketua dewan direksi grup Chu. Hei, orang datang. Ini pertama kali dalam hidupku diperlakukan seperti aktor. Kalian sekeluarga benar-benar membuka mataku. Aku ingat sekarang, aku pernah lihat dia di TV. Dia benar-benar. Qu'es-tu à groupe Chu, Chu-si? Pak Chu. Terima kasih. Itzinkan saya mempakan alkan diri sekali lagi. Saya Chuchi, ketua grup Chu. Apakah kamu mau bergabung dengan grup Chu dan menjadi kepala departemen riset kami? Ya, saya mau. Selamat datang kepada kepala departemen riset grup Chu. Selamat, ketua Chu. Ini hadiah perkenalan. Selamat bergabung dengan grup Chu. Jika ada masalah, cari saya. Terima kasih, Ketua Chu. Sekarang saya punya satu permintaan. Bolehkan aku meminta bantuanmu? Silakan katakan. Saya ingin menuntut keadilan atas semua yang saya alami. Perempuan gila, kamu mau apa? Camus. Bro, cac, accuse-la, le pascan accu. Kamu mohon ampun padaku? C tidak berguna. Cac, accuse-la, accuse-ju maintamaf, accuse-ju, ya, le pascan accu, Sakit Sekali, et Jean Ganla. Kak, aku tahu salah. Aku adikmu, kamu pasti mau maafkan, kan? Waktu kamu menyakiti aku, pernahkah kamu berpikir aku ini kakakmu? Yanan, kenapa kamu masih mendendam? Kamu ngapain ribut sama Xiao Yu? Dia kan adikmu, adik kandungmu. Anak nakal, sedang apa? Mau serang keluarga sendiri?
Apa kamu punya hati nurani? Siapa yang membesarkanmu? Mau memutuskan keturunan Wang? Kamu benar-benar tidak tahu berterima kasih. Sampai saat ini, bicara sudah tidak ada gunanya. Sejak dia tidak menganggapku sebagai kakak. Aku tidak menganggapnya sebagai adik. Kamu tidak menganggapnya adikmu. Kami juga tidak menganggapmu. Aku juga tidak mau menganggap kalian. Sejak kecil kalian berpihak pada Wang Xiaoyu. Bersikap dingin padaku, menghakimiku. Saat dia menggertakku, kalian diam, mendukungnya. Dukungan membuatnya seperti sekarang. Ini tidak bisa dipisahkan. Usir mereka dari Longguo. Aku tidak mau melihat mereka lagi. Yanan, kamu dulu bilang akan selalu baik pada adikmu tanpa menyesal. Kamu lupa? Kamu berjanji kepada Mama. Jangan ingkari janji itu. M.A. Yanan. Kamu lupa. Waktu kamu kecil, Ayahmu selalu memukulmu. saat dia kesal, dia melampiaskannya padamu. Ibulah yang memelukmu, melindungi kamu. Semua pukulan ayahmu jatuh di tubuh ibu. Nenekmu selalu tidak mengizinkanmu berbicara. Lebih baik memberi makanan itu kepada ayam daripada memberimu makan. Ibu setiap malam menyimpan roti hangat di dadanya. Diam-diam mengantarkannya ke lumbung sapi untukmu. Yanan, kamu sudah lupa? Jangan sampai lupa. Ibu, hati saya sakit. Saya merasa tidak nyaman. Anak baik. Ibu tahu semua. Tapi, Xiaoyu masih kecil, Yanan. Anggap saja ibu memohon padamu. Beri adikmu satu kesempatan lagi. Ibu mohon. Ibu. Yanan. Ibu merasa bersalah padamu. Ibu tahu semua. aku salah. Aku binatang. Kesepakatannya, aku akan jadi asistenmu, bekerja di bawah pengawasanmu. Kalau salah lagi, kamu boleh tegur aku. Kamu juga bisa belajar dengan kakak. Apakah menurutmu itu baik-baik saja? Bagus sekali. Ide yang bagus. Ya. Baiklah, sudahlah. Legipula kita semua keluarga. Mengalir darah yang sama. Wang Yanan. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Aku membuatmu kehilangan segalanya. Mati dalam penderitaan. Ini yang kau hutangkan padaku. Kakak. Coba kopi yang baru saja aku buat. Sekarang setiap hari kamu di sini lari-lari, bikin kopi, bersih-bersih, ada rasanya enggak? Ada dong. Bikin kopi dan lari-lari, cukup menarik. Itu dari hatimu? Tentu saja dari hati. Kak, aku tahu kamu masih belum percaya padaku, aku mengerti. Kamu juga gak perlu percaya padaku. Bukan percaya atau enggak, aku baru saja menjabat, banyak hal yang harus kutangani sendiri. Aku paham, aku sangat paham. Xiaoyu. Ayah, ibu, Nenek, cucu sayang, nenek kangen banget sama kamu. Kerjaan ini memang beda ya, capek banget. Ayo, sini lihat. sampai kurus kelaparannya. Aju. Tak disangka anakku ini, masih muda sudah kerja di Chu Group. Nanti ke depannya. Pasti punya masa depan yang cerah, hahaha. Xiaoyu, ini yang dibawakan untukmu. Lihat dirimu ini. Ayo makan selagi hangat. Cepat ah. Ibu masak tulang rusuk buatmu. Makan yang banyak ya. Terima kasih ayah, ibu, nenek. Tapi nasi ini, biar kakak yang makan. Kak, makan dulu ya. Iya. Yanan, ini. MA benar-benar lupa, cuma ingat ngirim untuk Xiaoyu. Untang Xiaoyu perhatian tahu jaga kakak. Jadi ini kamu makannya. Ini harus kulakukan. Makanlah, saudari. Makan. Wang Yuanan. Ini akan menjadi makan malam terakhirmu. Wang Yanan ada di sini. Apa yang sedang terjadi? Anda harus memberi saya penjelasan. Oh, Tuan Chu, mengapa menanyakan banyak pertanyaan padanya? Bawa saja bersamamu. Banyak dijaga, tapi sulit menjaga musuh dalam selimut. Tidak disangka,
Kelicikan gadis kecil ini. Sangalisique. Apa maksudmu? Apa yang kalian bicarakan? Kamu lihat dulu ini apa? File S-Class No. 2046. Bukankah ini peralatan terbaru? Bisa digunakan di berbagai bidang. Sangat praktis. Ini bukan yang kuserahkan? Benar. Kamu tidak penasaran kenapa ada di tanganku? Iya, penasaran. Aku serahkan ke Dewan Direksi. Kenapa di tanganmu? Pura-pura tidak tahu. Ah, kenapa kamu banyak bicara padanya? Dewan, kami butuh penjelasan. Chuxi. Sudah sampai sejauh ini, apakah Kamu masih melindungi wanita ini? Kamu. Apa yang kalian bicarakan? Tidak mengerti, Wang Yanan. Aku tanya kenapa kamu memposting data peralatan terbaru dari grup Chu ke internet? Ini telah menyebabkan kerugian ekonomi besar pada grup Chu. Dewan Direksi ingin menggugat kamu ke pengadilan. Apa? Mungkinkah? Berkas ini. Hanya kita berdua yang menangani. Aku tidak mungkin menjual perusahaan sendiri. Jadi hanya bisa kamu. Kak, aku bantu kamu beres-beres. Kamu menukar berkas-berkasku. Aduh, Kak, aku tidak bersalah. Anjing makan tai nggak berubah, kamu benci aku, kamu mau balas dendam. Kak, aku beneran gak mikir begitu. Aku gak salah, kamu kakakku, gimana mungkin aku bisa jahat gitu? Sengaja nyakitin kamu? Kok bisa bilang begitu? Lihat Xiao Yu, beberapa hari ini kerja sampai kurusan. Tega bilang begitu ke dia? Menilai orang dari hati sendiri. Kamu juga, barang sendiri nggak dijaga, sekarang hilang, malah nyalahin Xiao Yu. Aduh, ya ampun, Xiao Yu kita mana bisa lakuin hal kayak gitu? Bener, harus ada bukti. Gak punya bukti, bisa nuduh aku? Jelas-jelas kamu. Aku sudah kasih dokumennya, langsung unggah ke internet. Kak, gak ada bukti gitu, jangan asal nuduh adikmu dong. Wang Xiaoyu, kamu memang orang jahat dari sananya. Kalau apa yang kamu bilang itu benar, Wang Xiaoyu memang dicurigai. Ini harus diselidiki dulu, baru bisa ngomong. Periksa, apa gunanya? Hal ini sudah terjadi. kerugian juga sudah ada? Pak Chu, menurut Anda, siapa yang harus menanggung kerugian ini? Betul, itu kan ratusan miliar, kami telah menginvestasikan banyak tenaga dan sumber daya, hasil yang kami dapatkan lenyap dalam semalam. Kami tidak rela, sungguh berani-berani merugikan Chuxi kami. Mengakibatkan kerugian sebesar ini, saya rasa kita harus mengusirnya dari Chuxi. Dan dia harus diadili. Diakimi. Pak, ini tidak ada hubungannya dengan Xiao Yu. Seharusnya tidak mempengaruhi pekerjaan dan masa depannya, kan? Xiao Yu kami sejak kecil adalah anak baik. Kamu belum pergi juga? Setiap hari selalu ada begitu banyak urusan. Apa yang dilakukan gadis itu akan mengganggu keluarga kita nggak? Ada apa, Nenek? Xiao Yu, ini masalah besar. Kali ini kakakmu menanggung kesalahanmu. Jika kamu terus seperti ini, akan melibatkan keluarga Wang. Nenek, maksudmu apa? Saya nggak paham. Kamu yang mengatur orang. Untuk memposting dokumen itu secara online. Nenek, kamu mencari orang untuk memata-mataiku. Kamu membuat kakakmu di penjara. Itu bukan masalah. Tapi dengan melakukan itu, kamu akan membahayakan seluruh keluarga kita. Nenek, maksud, kalian semua sekarang membela Wang Yanan, kan? Dia cuma pembawa sial. Apa istimewanya dia? Akulah pewaris keluarga Wang. Apa aku sedang berbicara untuk dia? Sekarang kamu yang bicara untuk dia, aku beritahu kamu. Asalkan dia mati, jangan hanya bersekongkol dengan pihak luar, bahkan dengan alien sekalipun, aku setuju. Kamu setuju? Hanya satu kata setuju darimu. Kamu akan menyeret seluruh keluarga Wang menuju guillotine? Aku tidak peduli. Aku tak mau dia bahagia, ingin dia menderita selamanya, hidup sengsara. Anak nakal ini. Kenapa tidak bisa paham alasan? Kamu
Kamu benar-benar membuatku marah. Aku pasti akan membiarkan ayahmu mengajari kamu dengan baik. Nenek tua ini berani memukulku? Aku membuatmu lebih membela dia. Buat kamu mendukung dia. Aku jantungku sangat sakit. Oba. Nenek tua menyebalkan. Kamu sudah mendukung si pembawa sial itu. Kenapa harus ambilkan obat untukmu? Xiao Yu, kumohon, jangan terus-terusan salah bertindak, merugikan dirimu dan orang lain. Apa yang ingin kamu lakukan, Xiao Yu? Apakah kamu ingin membunuh nenekmu sendiri? Kamu adalah. Binatang Kijim Yang Pantas de Hukum. Anak nakal ini. Sungguh berani melakukan apa saja. Barani Sekali Berurusan Dengan Orang Lain. Sekarang dia sudah ditangkapkan. Entahlah. Apakah ini akan mempengaruhi Xiao Yu? Sekarang Yanan juga tidak tahu harus bagaimana. Kamu bilang. Kita harus gimana ya? SSST. Nenek. Bisakah kamu diam? Bukankah kamu bilang paling sayang aku? Kenapa datang lagi merusak rencanaku? Bisakah kamu tenang saja dan mati? Nenek. Kalau kamu gak mati dan malah laporkan aku. Bukankah itu berarti habislah aku? Setelah suntikan ini, kamu tidak akan bisa melihat lagi. Juga tidak bisa bicara. Lalu aku akan memutus urat tangan dan kakimu. Kamu tidak akan bisa menghalangiku lagi. Hey Xiao Yu. Mana nenekmu? Kenapa tidak melihatnya? Nenek. Mungkin ke toilet, sebentar lagi balik. Sekarang tuntutan untuk menghakimi MU terlalu kuat walaupun saya menghargai bakat dan kemampuan MU. Namun keputusan Dewan harus saya hormati, maaf. Direktur Chu, ini bukan salahku. Maaf, juga merasa tertekan. Wang Xiaoyu pasti ada cacat. Direktur Chu, bantu saya menyelidikinya sekali lagi. Akan melakukannya. Dalam waktu 3 jam, harus mendapatkan bukti Wang Xiaoyu melakukannya. Sulit. Bersihkan orang-orang yang menghalangi jalan di depan. Direktur Wang. Lihat ini. Ini seperti monster apa? Tidak yakin ini masih bisa disebut manusia atau tidak. Oh ya, memang manusia. Seorang wanita tua buta dan bisu yang tangannya dan kakinya dipatahkan. Ini benar-benar menakutkan. Nenek. Itu nenekku. Nenek. Dia nenekmu. Benar. Dia adalah nenekku. Dia tadinya baik-baik saja. Kok bisa jadi begini? Nenek. Nenek. Nenek kenapa bisa jadi begini? Matamu. Tenggorokanmu. Dan tanganmu. Pagi tadi. Masih baik-baik saja, tiba-tiba jadi tunawisma. Pikachu. Aku mohon padamu, bawa nenekku ke rumah sakit. Cederanya parah kalau tidak dibawa ke rumah sakit. Tidak. Pasti tidak bisa. Nenekmu tidak sepenting. Grup Chu. Ya benar, wanita ini harus segera diadili. Semuanya. Kalian juga Punya nenek. Bagaimana kau berdiam diri melihat nenekmu meninggal? Presiden Chu, aku tidak akan lari. Aku ingin mengantar nenekku ke rumah sakit. Tuan Chu, mohon bantuannya. Oke. Baiklah, aku beri kamu waktu 2 jam untuk dihabiskan bersama nenekmu. Pasien akan bangun dalam waktu sekitar setengah jam. Hanya, Apaan? Cuma dia. dia kehilangan penglihatan, pendengaran terganggu, dan tangan kaki rusak. Itu dihancurkan oleh kekerasan. Ini benar-benar mengerikan. Sampai tega lakukan ini Begitu keji. Ini sangat jahat dan kejam. Siapa yang melakukannya? Tunggu nenek sadar. Kebenaran akan terungkap. Bu.
Nenek, ada apa? Ini, kenapa jadi Bu, bisa jadi begini. Nenek selalu jujur dan baik. Siapa bikin dia begini? Nenek, kamu baik-baik saja kan? Kenapa jadi begini, Nek? Ayah, Tenang dulu dong. tenang? Gimana bisa tenang? Nenekmu tadinya baik-baik saja. Dia apa-apain kayak gini, aku bisa tenang? Kamu bukannya sudah ditangkap, diadili, kenapa di sini? Aku ada di sini. Membuatmu kecewa. Apa yang kamu omongkan? Kakak, Di jalan saat dibawa, aku bertemu nenek. Waktu itu dia sudah begini. Bukannya kamu bilang nenek ke toilet? kenapa bisa jadi begini? Ini, aku. Aku memang melihat sendiri nenek ke toilet. Lalu aku minum sedikit air. Aku turun cari kamu dan ibu. Nenek begini, nggak tahu kenapa. Kamu yakin? Kamu lihat sendiri nenek ke toilet. Kamu yakin? Kamu langsung turun cari ibu dan bapak. Kamu yakin nenek jadi seperti ini, kamu tidak tahu. Kami memang tidak tahu. Sejak nenek menghilang secara misterius, kami terus mencari, sampai menerima telepon dari kalian. Kejadian tak terduga ini sangat menyedihkan. Kami tidak ingin melihat ini terjadi. Mungkin. Sebenarnya bukan kecelakaan. Yanan, cukup. Baru saja kehidupan mulai membaik. Buat masalah begini lagi, masa depan yang baik jadi hancur begini. Sekarang nenekmu juga begini, katakan saja, apa yang telah kita lakukan? Benar. Kalian harus introspeksi. Apa yang telah terjadi? Ini Dosa terbesar yang kami buat. Adalah melahirkanmu. Kamu pembawa sial. Mengacaukan keluarga kita tanpa ada hari damai. Sudahlah. Meskipun tidak tepat waktunya, tapi kalian juga melihat keadaan Nyonya. Ma. Mungkin dia tidak akan bertahan lama. Yanan. Aku memperjuangkan dua untukmu. Temani nenekmu dengan baik terakhir kali ya. Bos Chu. Terima kasih. Jangan terlalu zidi. Saat di pengadilan, masih ada pertarungan sulit. Aku tahu. Dari situasi saat ini. Harapan membersihkan nama tipis. Tapi, saya akan membela dengan alasannya. Terima kasih atas perhatian dan kasihmu. Baik. Pak Chu, tunggu sebentar. Ada apa lagi? Ada hal yang ingin saya tanyakan. Silakan tanya. Jika tuduhan terhadap gadis ini terbukti, akan mempengaruhi posisi Xiao Di Grup Chu? Xiao Yu kami. Adalah warga negara patuh hukum. pegawai yang bekerja keras di perusahaan. Hah, Wang Xiaoyu awalnya masuk perusahaan berkat hubungan dengan Yanan. Sekarang Yanan diduga berkhianat dan menjual perusahaan, akan diadili. Karena dia punya hubungan dengan Yanan, Wang Xiaoyu mungkin juga akan diberhentikan karena dia. Apa artinya ini? Maksudmu Xiaoyu kami tidak melakukan apa-apa. Juga akan dikeluarkan dari grup Chu. Betul. Jika bukti kejahatan Wang Yanan sah, maka Wang Xiaoyu juga mungkin dikeluarkan dari grup. Ini tidak bisa ya. Ini terlalu tidak adil bagi Xiaoyu, dia masih muda. Sayang sekali ya. Sayang. Tapi saya tidak merasa sayang. Toh Wang Xiaoyu masuk perusahaan karena koneksi. Ini nggak terlalu sesuai aturan. Nggak bisa, ini benar-benar nggak bisa. Grup Chu belum giliran. kamu dan ayahmu yang memutuskan. Ayah, cepat cari cara. Aku nggak bisa dipecat dari grup Chu. Aku sudah bilang ke orang desa, aku kerja di grup Chu. Mereka semua kagum padaku, menjilatku. Kalau orang desa tahu, gimana aku bisa ketemu orang lagi? Kamu gadis bau, seperti anjing. Diusir dari grup Chu itu aja udah cukup, masih bawa sial ke Xiaoyu. Kalau bukan karena kamu, Xiaoyu mana mungkin dipecat dari grup Chu. Ngerti ini. Wang Xiaoyu dia masuk pakai koneksi aku. Tanpa aku, dia bisa masuk grup Chu. Kamu meremehkan Xiaoyu, meremehkan adikmu begitu? Baik. Kalau begitu, Kamu buat salah dan melibatkan keluarga, kami akan usir kamu dari rumah. Mulai hari ini, kesalahanmu tanggung sendiri, jangan bawa Xiaoyu kena imbas. Jangan buat Xiaoyu ikut kena getahnya. benar, Direktur Chu. Wang Xiaoyu tidak kalah dari Wang Yanan. Pertimbangkan saya.
Apa dia bisa lakukan, saya juga bisa lakukan. Lagi pula, kami sudah usir pengkhianat itu dari rumah. Pertimbangkanlah saya. Lagi pula, dia itu cuma cewek, saya ini pria, ya. Apakah jenis kelamin alasan berbangga? Benar-benar tak bisa diselamatkan. Yan An, urusan keluargamu. Tidak pantas aku campur tangan. Kamu selesaikan sendiri, tunggu di luar. Sih. Hampir lupa. Aku ini yang bisa kalian buang kapan saja. Apalagi yang mau kamu katakan? Aku tidak ingin bicara apa-apa lagi. Aku hanya seorang perempuan. Tak bisa dibandingkan laki-laki berharga. Kamu mau dibandingkan dengan Xiao Yu? Kalau kamu menyangkutkan Xiao Yu lagi, kamu bakalan susah. Bisa jadi nenekmu kamu celakain. Kamu bilang apa? Gak mungkin nyelakain nenek. Kenapa gak mungkin? Kamu bisa nyolong, Dokumen rahasia grup Chu. mengkhianati perusahaan dan bekerja sama dengan orang asing. Kamu pasti bisa celakain nenekmu. Aku gak ngelakuin. Tentu kamu ngelakuinnya. Kamu punya alasan kuat nyakitin nenekmu. Karena kamu benci nenek, merasa dia gak cukup baik, makanya kamu sakitin dia. Xiao Yu benar. Memang kamu pembawa sial. Terserah kalian mau ngomong apa, mau fitnah aku gimana. Tunggu nenek bangun, kebenaran pasti terungkap. Siapa pembunuh sebenarnya, segera diketahui. Tunggu nenek bangun. Kamu masih merasa layak panggil dia nenek? Mending kamu mati sekarang juga. Sekarang, pergi dari sini. Pergi sekarang juga. Wang Guoqiang, kamu tidak masuk akal. Aku sudah jadi kepala divisi R&D di perusahaan Chu, tak bisa naik lagi. Kenapa aku harus mengkhianatinya? Sejahat apa aku untuk menyerang nenek tua? Aku bilang kamu yang melakukannya, jadi kamu yang melakukannya. Bukan aku. Masih berani menyangkal? Ah, Kau bukan hanya pengkhianat yang mengkhianati perusahaan, tapi juga binatang buas yang mencelakai keluargamu sendiri. Kejahatanmu semakin parah. Kau harus keluar dari sini sekarang juga dan matilah segera. Keluar. Wang Guoqiang, Anda tidak dapat diselamatkan. Kamu nggak mau ngaku, ya? Baiklah, aku akan menghajarmu sampai kamu mengakuinya hari ini. Ngaku atau enggak? Baiklah, aku akan menghajarmu sampai kau mengakuinya. Ayah? Yanan bukan anak seperti itu. Ayah lupa, Yanan bijaksana sejak kecil. Bekerja paruh waktu setiap hari untuk menabung biaya pengobatan Xiao Yu. Saat itu, dia masih remaja. Satu orang bekerja 4 pekerjaan. Selain memberi uang yang diperoleh. Dia cuma mau Xiao Yu diobati. Kok bisa-bisanya dia kayak anak kecil? Mama, Kamu wanita, apa yang kamu tahu? Bangun. Bu, Hari ini harus bersihkan keluarga Wang. Ayahnya anak, jangan pukul lagi. Berani kamu melindungi anak nakal ini, ya? Kamu juga ingin dipukul. jangan, tolong, jangan pukul ibuku. Bu. Bu, ibu sudah sadar. Bu. Bu, ibu sudah. Kamu sudah sadar, kamu baik-baik. Dokter, ibuku sudah sadar. Nenek, kenapa kamu jadi begini? Kondisi pasien sekarang sudah lepas dari bahaya, tapi hampir tidak berdaya. Untungnya masih bisa mendengar sedikit. Harus perhatikan emosi pasien, Ingat jangan marah-marah, atau emosi yang terlalu. naik turun. Wah, terima kasih. Terima kasih, hati-hati ya. Hati-hati dokter, apa yang terjadi dengan nenek? Siapa yang membuatmu begini? Kenapa jadi seperti ini? Xiao Yu. Nenek, mau air? Xiao Yu. Apa yang kamu bilang? Nenek Xiaoyu, ini rumah sakit, nggak bakal hujan. Kami menemani kamu. Xiao Yu. Hujan. Apa maksudnya ini? Hujan. Tidak. Itu Xiaoyu. Hujan. Bukan hujan. Tapi Xiaoyu. Nenek maksudmu, Mencuri dokumen grup Chu dan mempostingnya online. membuatmu seperti ini. Itu Xiaoyu kan? Ternyata dia. Sulit berubah. Wang Xiaoyu.
Semua ini ulahmu. Kenapa begitu jahat? Bocah Kamu bilang apa? Aku nggak paham. Kucuri dokumen rahasia Chu, ku sebar di internet. Yang membuat nenek seperti ini semua kamu, Wang Xiaoyu. Perempuan ini, omong kosongmu. mungkinkah itu Xiao Yu? Iya, Yanan. Bagaimana mungkin itu Xiaoyu, nenek sayang Xiaoyu? Nenek sayang padamu, kenapa kamu melakukan ini? Hanya ada satu kemungkinan, Yaitu nenek mengetahuinya. mau memfitnah saya dengan bukti. Lalu dia ingin menasihati kamu untuk kembali. Kamu tidak mau. Demi menghilangkan ancaman selamanya, kamu membunuh nenek yang sangat menyayangi kamu. Kamu omong kosong. Ternyata ada celah. Nenek tidak sengaja menemukanku. Omong kosong. Mana mungkin aku melakukan hal yang jahat itu? Itu kau yang ingin cuci tangan, makanya kau pakai mulut nenek untuk menuduhku. Buka mulut, bicara sesuka hati, memutarbalikkan fakta. Kau memanfaatkan kondisi nenek yang tidak bisa bicara di tempat tidur, kau seenaknya bicara, semua itu cuma dari pikiranmu. Dari nenek yang memberitahuku. Dia sudah tidak bisa bicara. Fakta sebenarnya bagaimana? Bukankah terserah mulutmu mengatakannya? Kamu bilang aku dalang dari semua kejahatan ini. Mana buktinya? Bicara tanpa bukti, tunjukkan bukti. Kamu, apa yang kamu omongin? Kamu berani menuduh aku tanpa bukti. Kalau kamu punya bukti, kamu sudah tunjukkan dari dulu, bukan sekarang. Saya pikir kamu takut, kamu mau saya jadi kambing hitam, ya? Dasar wanita busuk, beraninya kamu. Aku habisi kamu. Nenek, dia tidak mengaku. Ini. Mau apa? Berikan padaku. Ini milik nenek. Kenapa buru-buru? Benda yang nenek simpan erat pasti bukti kamu mencelakakannya. Dasar perempuan busuk, bilang apa? Berikan dia padaku. Kenapa kamu jadi panik? Dugaanku benar, Wang Xiaoyu dalam masalah. Perempuan busuk akan habisimu. Berikan padaku, berikan. Wang Xiaoyu, aku pasti akan mengirimnya ke Chu untuk membuktikan kalau aku tidak bersalah. Yanan. Jangan gegabah, kalau kamu serahkan kartu itu, bagaimana nasib Xiaoyu? Bu, kali ini, kamu tidak bisa membelanya lagi. Yanan. Bu, Yanan, kamu tidak bisa mengabaikan hidup atau matinya Xiaoyu. Yanan, ibu mohon padamu. Tuan Chu. kartu penyimpanan ini bisa membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Tuan Chu. Tuan Chu. Biarkan dia datang. Semuanya sudah berakhir. Kenapa bisa begini? Semua yang saya Saat menemani nenek di rumah sakit, nenek memberi isyarat orang yang menyakitinya adalah Wang Xiaoyu. Tapi, mengapa Wang Xiaoyu menyakiti nenek? Ini membuktikan ada hubungannya denganku. Nenek menyembunyikan bukti di bawah lidahnya dan datang mencarimu, benar-benar penuh usaha keras. Kalau ini benar, pasti Wang Xiaoyu akan kubawa ke pengadilan. Saat itu, kau, saudara laki-lakiku ini, Tidak punya hati nurani. Berkali-kali ingin mencelakanku, membuatku hampir mati. Aku sudah melihat sifat aslinya, tidak akan memaafkannya lagi. bagaimana dengan keluargamu? Apakah mereka akan rela? Keluargaku. Sejak aku lahir, saat mereka tahu aku perempuan, mereka tidak pernah memperlakukanku sebagai manusia. Sampai saat ini. Tidak perlu masalahkan mereka lagi. Aku sudah sibuk berlari ke sana kemari untukmu. Masa kau bercanda denganku? Dengar apa maksudnya? Lihat sendiri. Sebenarnya bagaimana? Apakah ponsel rusak atau kartu memori rusak? Kemungkinannya kecil. Karena video ini bahkan tidak ada file suara. Saya kira besar kemungkinan, itu memang file kosong. Bagaimana bisa?
Mengapa nenek menyimpan file tak berarti di bawah lidah? Masalahnya di mana? Emercu, saya tidak bercanda dengan Anda. Ini bukti untuk membersihkan nama saya, tapi sekarang tidak berarti. Tidak bisa beri banyak waktu lagi. Dewan masih menunggu di perusahaan. Harus bawa Anda kembali sekarang. Masuk mobil. Sebenarnya masalah ini di mana? Kenapa kamu tidak menghentikannya? Apa kamu mau melihatku mati begitu saja? Kamu menyakitiku, tahu tidak? Anak keluarga Wang tidak usah menangis. Jangan menangis. Kamu benar-benar tidak mengerti. Aku baru saja sadar, hidupku baru saja dimulai, dan sekarang sudah berantakan. Sekarang wanita itu mengambil bukti untuk melaporku. Kamu bilang setelah ini, apa yang harus kulakukan? Sekarang baru takut. Kemana saja kamu selama ini? Aku tanya terakhir kali. Apakah nenekmu itu ulahmu? Bukan aku, bukan aku. Kamu tidak punya bukti, jangan fitnah aku. Ini apa? Ini. Kenapa ini sama persis dengan kartu yang dibawa Wang Yanan? Ini apa? Kenapa ini sama persis dengan kartu yang dibawa Wang Yanan? Memori di ponsel nenekmu sudah kutukar. Apa? Yanan hanya mengambil kartu kosong. Ah, ayah, kau benar-benar baik. Aku sudah tahu. Kau paling sayang padaku. Kau binatang. Berlutut padaku. Ayah, kenapa begini? Kau binatang. Mencuri dokumen rahasia grup Chu dan menjebak kakakmu. Aku bisa tidak mempermasalahkannya. Tapi, Bagaimana bisa kamu sakiti nenekmu? Dia adalah nenek kandungmu. dia nenek kandungmu. Aku tidak, ayah. Kamu masih berani bilang tidak? Semua yang kamu lakukan, aku bisa memaafkan, bahkan menutupinya untukmu. Tapi kamu tidak seharusnya. Sakiti nenekmu. Ayah, nenek tahu segalanya. Aku tak punya pilihan, ayah. Kamu itu benar-benar jahat. Dari kecil sampai besar. Nenek paling sayang sama kamu. Apapun yang enak selalu kasih buat kamu. Sekarang sudah tua. Masih harus pungut barang bekas untuk bayar biaya rumah sakitmu setiap hari pungut sampah. Botol kamu balas budinya begitu. Kamu balas budinya begitu. Percayalah padaku, ayah. Hanya karena nenek. Ketahuan dengan perbuatanmu yang memalukan. Ya? Kamu langsung menyerang nenek. Kamu memang mengerikan, sungguh mengecewakan. Aku juga tidak mau begini. Tapi dia punya bukti mengancamku. Hidupku baru saja dimulai, aku hanya ingin hidup, ingin bertahan. Apa salahku? Kamu memang masalah besar. Benar-benar penggang. Nenekmu memang lebih sayang sih kamu. Dia punya bukti tapi tidak menggunakannya. Cari sendiri, nasihati dia, apa yang sudah kamu lakukan padanya? Apa yang kamu lakukan padanya? Bagaimana keluarga Wang bisa membesarkan sesuatu yang lebih buruk dari binatang seperti kamu? Kamu pikir aku mau begini? Aku hanya ingin Wang Yanan mati, satu orang mati. Tapi ternyata, si nenek ini melihatnya, dan langsung tidak setuju. Dia mau melaporkan aku ke grup Chu. Bukankah aku satu-satunya penerus pria keluarga Wang? Bukankah aku yang meneruskan garis keturunan keluarga? Bukankah kalian semua sayang padaku? Kalau sayang, kenapa kalian tidak mau mati demi aku? Kenapa kalian menghalangiku? Kenapa kalian menghancurkan rencanaku? Kamu, dasar binatang. Bagaimana bisa kata-kata yang lebih buruk dari binatang keluar dari mulutmu? Apakah kamu masih bagian dari keluarga Wang? Bagaimana keluarga Wang bisa membesarkan binatang seperti kamu? Nenek juga melakukannya demi kebaikanmu. Kebaikanku? Kalau iya, kenapa dia tidak cepat mati saja? Aku cuma ingin membalas dendam pada Wang Yanan. Kenapa dia menghalangi aku? Kau binatang.
Ayah, bukankah yang mencintaiku, tidak suka Wangyanan menginjak-injakku? Apa itu salah? Perempuan tua itu, jika dia tidak menghalangi aku, apakah dia akan seperti ini? Apakah ini salahku? Ini semua salahnya. Kamu begitu membenci kakakmu. Dia itu kakakmu. Kamu benar-benar ingin dia mati? Kamu rela mengorbankan seluruh hidupmu demi menjatuhkan kakakmu? Apa sebenarnya yang kamu cari? Cari apa? Hahaha. Saya sudah katakan sebelumnya, di rumah ini ada saya, tidak boleh ada dia. Ada dia, tidak ada saya. Kehadirannya hanya akan mengambil apa yang seharusnya milik saya. Dia cuma seorang gadis kecil. Apa yang dia ambil darimu? Di rumah ini sudah cukup sulit, ada satu mulut lebih berarti satu porsi makanan kurang buat saya. Dia sekolah, saya bahkan tidak dapat pakaian baru. Kehadirannya sangat menjengkelkan. Sekarang, dia jadi kepala departemen riset di grup Chu. Saya adalah satu-satunya anak laki-laki di rumah, bagaimana mungkin dia bisa menginjak kepala saya? Bagaimana? Itu karena kamu sendiri yang tidak punya kemampuan, cuma bisa main curang diam-diam. Omong kosong. Dari kecil sampai besar, semuanya di rumah ini diprioritaskan untukmu, dan yang terbaik. Kamu tidak bisa mengalahkan kakakmu. Kamu tidak seberhasil kakakmu. Bagaimana bisa membesarkan anak macam kamu yang tidak tahu berterima kasih dan egois? Terima kasih. Ayah, kamu salah ngomongnya. Karena kamu miskin, aku bisa tahan. Anak pembawa sial, aku mau makan daging, aku mau pakaian baru, tapi kamu gak bisa ngasih apa-apa. Malah berani sok jadi bapak. Gak punya duit, gak punya kemampuan, tapi masih bermimpi kaya raya. Kalau benar kamu punya kemampuan, Kenapa biaya pengobatanku yang bayar Wangyanan? Kamu seharusnya berterima kasih padaku. Meskipun kamu memang dilahirkan miskin, aku yang jadi anakmu. Hahaha. kamu memang dasar anak nakal. Dari kecil sampai besar, bagaimana keluarga memperlakukanmu? Kamu gak tahu? Seluruh keluarga menafkahimu. Ibumu, 10 tahun gak beli baju musim dingin. Uang liburan disimpan buat beli daging, telur, dan barang yang kamu mau. Nenekmu, sudah tua, matanya gak bisa lihat. Masih pakai kacamata di bawah lampu buat jahitkan alas sepatu buatmu. Dan kamu cuma berbaring di tempat tidur, 15 tahun. 15 tahun penuh. Ah, gak ada satupun dari mereka yang Mau menyerah padamu. Selalu berusaha supaya kamu bisa berdiri lagi, cari pengobatan kemana-mana. Dalam apa keluarga tidak tulus padamu? Hati kamu terbuat dari besi? itu semua yang seharusnya kalian lakukan. Jangan merasa terharu sendiri. Kalau kamu benar-benar mencintaiku, jangan ganggu. Toh sekarang, tuduhan terhadap Wangyanan gak bisa dibersihkan. Sebentar lagi aku bisa lihat akhirannya yang konyol. Kamu biasanya memaksa dia, tapi dia kakakmu, saudara kandungmu. Dia adalah kakak kandungmu. Bagaimana aku bisa membesarkan anak yang tidak tahu terima kasih seperti kamu? Penglihatan ibu memang sudah kabur, aku sudah lama ingin dia mati. Baru hari ini ibu tahu. Sebelumnya kan dia nggak datang ke rumah terus ngadu dan bilang aku nyuruh orang menghina dia? Hahaha. Apa? Betul kok, aku nyuruh Hudaha menghajarnya. Cuma kalian nggak percaya. Punya hati yang nggak tahu condong kemana. Kok masih berani menuduhku dengan sombongnya? Dasar anak nggak tahu diri, anak nakal. Ahaha mama. Ma. Bu. Kamu ini sebenarnya kenapa? Ibu ah. Ah.
Kenapa aku melahirkan anak sepertimu? Kamu menjebak kakakmu. Menyakiti nenek. Sekarang lagi-lagi membuat nenek. Marah sampai meninggal. Kamu tidak merasa bersalah? Apa? Kamu tidak takut keluar malam? Takut? Aku tidak ada yang perlu ditakuti. Semua ini adalah hutang kalian padaku. Baiklah. Hahaha. Baiklah. Wang Xiaoyu. Kalau begitu, aku tidak perlu membantu bajingan seperti kamu lagi. Dulu, aku pikir kamu bisa meneruskan keturunan, lebih baik dari Yanan. Sekarang kelihatannya, Yananlah yang benar-benar anak baik yang membuat orang merasa kasihan. Akan mengungkap semua kejahatanmu. Segala perbuatanmu, semuanya akan terungkap. Mulai hari ini, kamu bukan lagi anakku. Pergi. Pergi dari sini. Ibu. Mama. Ah. Mau ngapain? Mau coba jadi ayah? Ah. Jangan marah besar begitu. Kalau Wang Yanan mati, aku masih bisa jadi anakmu kan? Tapi kenapa? Kenapa harus melawanku? Selama ini jangan ganggu aku dulu ya. Ya. Wanita ini tidak boleh dibiarkan. Pengkhianat grup Chu. Bagaimana membiarkannya bertahan sampai sekarang? Dokumen ini untuk grup Chu. Adalah hasil kerja keras bertahun-tahun, begitu saja dikasih ke orang. Aku benci. Aku ingin merobek kulitnya, memakannya, meminum darahnya. Cuci, wanita ini tidak bisa dibiarkan. Seluruh grup Chu. Aset menguap, hingga sepertiga lenyap. Hampir kehilangan posisi puncak, ekonomi seluruh negara terpuruk 4 tahun. Untuk Chu dan negara ini, wanita ini adalah. Pengkhianat. Dosanya harus dihukum. Jangan buru-buru. Chu, minta maaf kepada kalian. Dan berjanji. Dalam 2 tahun ke depan, Mengembalikan semua kerugian Chu. mengakui kemampuan dan percaya integritasmu. Tidak akan melakukan hal semacam ini. Tapi, tidak ada cara lain, maaf. Tuan Chu. Saya tidak punya bukti. Kamu masih percaya padaku? Saya tidak bisa melawan Dewan Direksi Perusahaan Chu sendirian. Saya tidak bisa melindungimu. Huci. Terima kasih banyak selama ini, tidak perlu mengantarku. Sudahkah Anda Wanita ini. pengkhianat grup Chu, tanpa pendiam dan sederhana, tapi menyembunyikan hati seperti itu? Bagaimana bisa begitu? Bagaimana mereka melakukan hal tercela itu? Kamu tidak mengatakannya. Presiden Chu ini. Dia menunjukkan kebaikan dan dukungan, tetapi mencuri rahasia perusahaan dan mengunggahnya ke internet. Dia mengkhianati Presiden Chu dan grup Chu. Sungguh, kita bisa tahu wajah seseorang, tetapi tidak hatinya. Menyedihkan Presiden Chu tidak setia, tidak bakti, tidak adil, akhirnya ditangkap. Siapa bisa membantah? Hari ini dia dieksekusi. Eksekusi pengkhianatnya. Eksekusi pengkhianatnya. Sudah cukup. Sudahlah. Tidak mampu membela diri. Diskusi lebih lanjut tidak ada. Wang Yanan. Kamu mendapatkan apa yang pantas kamu dapatkan. Adikku tersayang. Aku ingin melihatmu mati dengan mataku sendiri. Bajingan yang tidak tahu berterima kasih. Kamu akan dihukum. Yanan. Tidak bersalah. Yanan tidak bersalah. Pelaku sebenarnya adalah Wang Xiaoyu. Bukankah aku sudah menguncinya di gudang? Bagaimana dia bisa keluar? Anakku. Wang Xiaoyu yang mencuri. Dokumen rahasia grup Chu dan mempostingnya di internet. Yanan memang tidak bersalah. Ini benar-benar aneh ya. Pertama kali lihat orang ibu melaporkan anaknya sendiri. Jika beba, Wang Xiaoyu.
Si Wang Xiaoyu itu. Di mana dia sekarang? Akan selesai? Kasus tidak pernah selesai. Sekarang mau dicabut lagi, penuh drama. Kamu bilang apa? Jelaskan dengan jelas. Ayah. Kenapa jadi begini? Ada apa ini? Saya, Wang Guoqiang, bersaksi bahwa semua bukti yang memberatkan Yanan sengaja dibuat oleh Wang Xiaoyu. Yanan itu tidak bersalah. Bukti. Cuma dengan beberapa kata, kamu mau bela anakmu? Kecuali kamu bisa tunjukkan bukti. Iya, benar. Tiba-tiba muncul. Gimana kami bisa percaya? Perkataanmu. Kami butuh bukti nyata. Kemunculanku di sini adalah bukti terbaik. Kamu orang tua nakal, kenapa kamu ada di sini? Aku di sini tentu untuk mengungkap kamu yang lebih buruk dari hewan. Ayah, jangan emosi dulu. Ceritakan semua yang kamu tahu, kamu adalah saksi penting sekarang. Apa yang kamu katakan adalah satu-satunya bukti, oke? Akan aku katakan. Yang mencuri dokumen rahasia grup Chu dengan memanfaatkan jabatannya. Adalah dia Wang Xiaoyu. Dia juga bersekongkol dengan orang luar. Unggah ke internet. Lalu jebak Yanan dan semuanya ini direkam oleh neneknya. Ayah, pelan-pelan bicara. Semua direkam oleh neneknya. Aku sudah lihat videonya. Aku nasihati dia untuk kembali. Dia malah mau bunuh aku. Aku kan ayah kandungmu. Apakah ini? Wang Xiaoyu menjadi sumber masalah ini? Pelaku utama ya? Deskripsi memang jelas, tapi bukti apa yang bisa membuktikan bahwa Wang Xiaoyu adalah pengkhianat itu? Apakah kamu punya bukti kunci? Ini dia buktinya. Ini ada video Wang Xiaoyu. Bertransaksi dengan orang luar. Ini. Kartu memori ponsel nenek. Betul. Yanan. Itu ayah diam-diam menukarnya. Ayah salah menilai orang. Ayah minta maaf padamu. Selama bertahun-tahun. NAK. Kamu banyak menderita. Ayah. Cepat bangun. Pak Chu. Lepaskan Yanan, kalau mau tangkaplah. Wang Xiaoyu ini. Sebenarnya, Sebagian besar Keluarga yang memprioritaskan anak laki-laki punya masalah seperti ini. anak laki-laki itu permata. anak perempuan itu rampu. Kesalahan terbesar neneknya dan aku adalah ketika menemukan pengkhianat ini. Tidak segera melaporkannya. Tapi memilih untuk. Mendorong dia untuk berhenti dari kesalahan ini. Dia. Bukan saja tidak mendengarkan. Bahkan membuat neneknya buta, meracuni suara neneknya, bahkan mematahkan anggota tubuhnya. Binatang. Kau tidak berperai kemanusiaan. Apakah dia masih manusia? Ini iblis. Dia bisa melakukan hal sekejam itu, ayah. Nenek akan sadar kembali. Nenekmu. Dia. Kenapa dia? Nenekmu dia. Dibuat marah sampai mati sama binatang ini. Nenekmu dia. Dibuat marah sampai mati sama binatang ini. Hah? Wang Xiaoyu. Kamu bukan manusia. HI. Kejar. Lepaskan aku. Wang Xiaoyu. Ka dilahirkan. Adalah kesalahan terbesar. Dalam hidupku. Kau menyakiti nenekmu. Saat aku goyah. Kau patahkan kakiku, kunci aku di gudang. Kamu benar-benar kurang ajar. Tidak, aku tidak, kamu ngomong sembarangan. Setiap kata yang kukatakan adalah benar. Aku bersedia bertanggung jawab atas kata-kataku. Aku tidak bisa mengendalikannya. Hubungan ayah dan anak kami.
Putus. Apa? Ini ayah kandungnya. Ini hanyalah Itu keterlaluan dan tidak masuk akal. Dia kejam, memfitnah adiknya sendiri, tidak menunjukkan belas kasihan kepada keluarganya, tidak layak menjadi anak dan saudara. Wang Xiaoyu, mengapa? putus asa untuk menjebak Wang Yanan. Mereka bertekad untuk membunuhnya. Saya. Itu semua karena dia. Dia terlahir sebagai benai yang buruk. Dia pikir saudara kandungnya lahir untuk merampas sumber daya yang seharusnya menjadi miliknya. Jadi dia sangat membenci Yanan, kakaknya. Benci sampai ke tulang. Kamu diam. Sebagai kakakmu, Selama 15 tahun kamu sakit dan terbaring di tempat tidur tidak bisa bergerak. Setiap hari dia merawatmu dengan penuh perhatian, bahkan bekerja beberapa pekerjaan sehari. Mencari biaya obatmu. Dia juga mencari dokter, mencari obat, merawatmu, bahkan sampai sujud di depan dokter. Bersujud minta tolong. Ini tak tahu terima kasih, adik ini luar biasa. Dia kepribadian antisosial? Aduh. keluarga Wang Yanan benar-benar luar biasa. Mendapatkan keluarga seperti itu. Wang Yanan, di kehidupan sebelumnya, tidak tahu melakukan apa. Akhirnya semuanya terungkap. Wang Yuanan tidak bersalah. Dia tidak bersalah. Saya umumkan. Yanan kembali jadi direktur. Departemen R&D Group Chu. Bawa penjahat sebenarnya ke pengadilan. Tangkap Wang Xiaoyu. Tangkap Wang Xiaoyu. Segera bawa Wang Xiaoyu ke pengadilan. Jangan buang waktu. Jangan. Jangan tangkap saya, jangan tangkap saya. Itu salah saya lupa diri. Saya tahu saya salah. Beri saya satu kesempatan lagi. Wang Xiaoyu, mau mengulangi trik lama? Wang Xiaoyu, trik-trikmu ini sudah tidak mempan bagiku. Saat dikelilingi gosip, bukankah kamu sudah putus hubungan saudara denganku? Kak, Jangan panggil aku kakak. Jangan perlakukan kakakku seperti ini. ayah katakan sesuatu untukku. Bukankah kamu yang paling sayang padaku? Tolong aku. Jangan panggil aku ayah. Aku tidak layak jadi ayahmu. Juga tidak ingin menjadi. Mulai hari ini, Kamu Wang Xiaoyu. Dan aku Wang Guochang. Tidak ada hubungan lagi. Kamu Wang Xiaoyu. Dan aku Wang Guochang. Tidak ada hubungan lagi. Di masa depan, apapun yang kamu lakukan, Dengan keluarga Wang. tidak ada hubungan lagi. Berjaga dirilah. beri aku kesempatan lagi. Aku akan menghargai ini. Aku janji tidak akan menyakitimu lagi. Bukan karena kamu sadar kesalahanmu, karena tahu ajal dekat dan takut. Wang Xiaoyu. Aku bukan orang bodoh. Aku tidak akan lagi percaya padamu. Kamu tidak punya kesempatan lagi. Mulai sekarang, aku Wang Yanan dan kamu Wang Xiaoyu tidak ada lagi hubungan apapun. Wang Xiaoyu akan diproses sesuai aturan. Tunggu sebentar. Tunggu, Ibu, kenapa Ibu datang? Yanan, Xiaoyu masih kecil. Dia belum dewasa. Maafkan dia sekali ini saja, dia tidak boleh ditangkap. Dia masih muda. Tolong beri dia kesempatan. Ibu, Ibu mau aku maafkan dia? Aku tidak pernah menyakitinya. Justru dia dari kecil sampai dewasa, seperti punya dendam besar terhadapku, terus-menerus melawanku. Ibu, bagaimana aku bisa memaafkannya? Semua salahku, Yanan. Kumohon maafkan dia. Tolonglah. Maafkan dia, ya. Ibu mohon padamu, oke? Bu, selamatkan aku, Bu. Berilah dia. Kesempatan sekali saja. Apa yang mau kamu lakukan? Kamu benar-benar ingin melindungi si anak durhaka ini? Xiaoyu mana mungkin jadi anak durhaka? Xiaoyu masih kecil. Semua salahku. Beri dia sedikit waktu lagi. Beri dia sedikit waktu lagi.
Aku tidak peduli, jika kalian ingin nyawa, ambillah nyawaku saja. Jangan ambil nyawa anakku. Bu, haruskah kamu memaksa aku seperti ini? Pergi sana pergi. Ibu, Xiaoyu itu anakku. Kalau kalian mau tangkap dia, lewatlah lewat tubuhku. Kamu. Ayah, Sayang, ayah baik-baik saja. Ambulant. Ambulant. Wang Xiaoyu kabur. Dia melarikan diri dari tanggung jawab. Terbitkan surat perintah penangkapan untuknya. Tangkap dia. Dia melakukan banyak hal yang mengundang kemarahan publik. Kita tidak bisa biarkan dia lolos. Tangkap Wang Xiaoyu. Bawa kembali Wang Xiaoyu dan selidiki. Anan, Baru kembali bekerja, adaptasinya? baik-baik saja. Ada banyak pekerjaan tertunda dan sekarang harus lembur untuk menyelesaikannya. Dengar dari asistenmu. Kamu lembur larut malam tiap hari. Tidak perlu, pekerjaan tidak bisa terburu-buru. Masalah saya menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Harus diperbaiki. Tidak perlu, serahkan ke saya. Situasi di rumahmu rumit. Saya beri hari libur untuk bersantai. Sebelum Wang Xiaoyu tertangkap, saya tidak akan tenang. Lewat sana. Bagus, di depan. Bos, harga bungkus roti dan botol cola? Itu ada kode pembayaran kan? Totalnya 7 yuan, tinggal pindai saja. Kamu tidak mengerti bahasa manusia? Pindai kode. Apa kamu cari masalah? Tunggu sebentar. Ada apa? Kamu sepertinya mirip dengan buronan itu. Tidak ada mak. Betul. Hai, tolong. Seseorang, temukan buronan, cepat tolong. Xiaoyu. ini ibu. Bu. Anakku. Selama ini kamu menderita. Ibu bawa makanan untukmu. Bu, aku tahu kamu sayang padaku. Daging merah manis. Xiaoyu. Kamu bingung ya? Xiaoyu. Bu. Kamu punya uang nggak? Punya. Kamu butuh uang buat apa? Jangan banyak tanya, cepat kasih aku. Xiaoyu. Ibu punya uang. Kamu di luar sendirian, jaga diri baik-baik. Bilangkan ibu jika ada yang kurang. Tahu. Xiaoyu. Bagaimanapun, kamu tetap anak ibu tidak bisa tidak peduli padamu. Lihat kamu. Makan pelan-pelan, pelan-pelan. Kami sudah menemukan jejak Wang Xiaoyu. Tapi karena ibumu, kami belum menangkapnya. Selama ingin menangkapnya, kita tidak akan membiarkannya lolos. Ibuku sangat memihak padanya. Dia akan mencegah menahan Wang Xiaoyu. Jangan terburu-buru. Aku cuma mau dengar pendapatmu dulu. Kalau kamu setuju, kita bisa abaikan perasaan ibumu dan langsung menangkapnya. Semuanya terserah padamu. Aku mengerti. Sekarang, bisa dilacak di mana dia berada secara spesifik? Bisa. Dia sekarang sama ibumu di villa milikmu. Baiklah. Aku mau lihat, tidak masalah. Aku temani kamu. Wah, Bu. kamu ganti rumah. Pindah ke rumah sebesar ini. Semua berkat Yanan yang hebat ya. Rumah ini, Dibeli oleh Yanan untukku. Yanan meskipun seorang gadis, dia sangat hebat. Dia memimpin grup Chu dan menghasilkan banyak uang. Sekarang di grup Chu, apapun dia inginkan, dia sangat sukses. Xiaoyu. Kamu selalu bersembunyi di luar, itu bukan solusi. Tunggu sedikit lagi. Ketika Yanan sudah mereda, kamu bisa meminta maaf padanya. Cobalah bersikap sedikit lunak. Lalu bagaimana? Biar dia carikan kamu pekerjaan bagus, masa depanmu pasti terjamin. Aku minta maaf padanya ya.
lalu masa depanku pasti terjamin. Aku minta maaf padanya ya. Lalu masa depanku pasti terjamin ya. Tentu saja, lagi pula. Kalian berdua Bagaimanapun juga mereka itu amarah sebesar apapun. nanti juga akan mereda. Sekarang ini, ayahmu masih di rumah sakit. Nanti, jemput ayahmu dari rumah sakit. Kita sekeluarga, bergantung pada Yanan untuk hidup nyaman. Benarkah? Bu. Ibu tahu melakukan apa? Hai, ada apa sih? Lagi pula, Yanan sekarang hebat, pasti semua bisa diatasi. Yanan itu hatinya lembut. Dia nggak akan dendam selamanya. Mama kupesin buah biut kamu ya. Malam mau makan apa? Mama masakin. Tapi mama tahu nggak? Mungkin seumur hidup, kakak nggak akan maafin aku. Kamu ngomong apa sih? Aku bilang semua yang kulakukan ini. Kakakku seumur hidup nggak bakal maafin. Mungkin dia lebih pengen aku. Mati aja. Xiao Yu, gimana bisa kamu bercanda sama ibu kayak gitu? Kamu baik-baik aja. Kenapa harus bikin kakakmu jadi begini? Sekarang, kelihatan kamu nggak bisa. Kita sekeluarga harus bergantung sama kakakmu, nggak peduli seberapa sukses dia. Tetap nggak bisa selesaikan urusanku. Sengaja menyakiti orang, hukumannya jadi lebih berat, setidaknya dia. Setidaknya dia bisa bikin kamu hidup dengan terhormat. Xiao Yu. Mau nggak dengar saran ibu? Kamu pergi mengaku bersalah saja. Mungkin dengan sikap baik, kamu bisa cepat keluar dan berkumpul kembali dengan ibu. Mungkin dengan sikap baik, kamu bisa cepat keluar dan berkumpul kembali dengan ibu. Kamu hidup berpindah-pindah, bukan solusi jangka panjang. Aku sudah kehilangan 15 tahun hidupku, kamu mau aku kehilangan 15 atau bahkan 20 tahun lagi? Kamu akui saja kesalahanmu dulu. Kamu pergi menyerahkan diri. Ibu mohon padamu. Ibu tidak pernah ingin kamu jadi hebat. Ibu hanya ingin kamu aman seumur hidup. Hidup tenang itu sudah bagus. Xiao Yu, menyerahlah. Hahaha. Ibu mohon padamu. Bu. Kata-katamu lucu juga. Kamu selalu bilang. Tidak membandingkan aku dengan Wang Yanan. Kata-kata kamu ucapkan bukankah itu perbandingan? Tidak. Tapi, Kamu juga tidak perlu khawatir lagi. Karena kamu boleh mati saja. Bu. 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 Bu bangun. Pak Chu hubungi 120, panggil ambulans. Tolong selamatkan ibuku. Tenang, jangan panik. Tante, mungkin keadaannya sudah parah, sudah tidak bernapas. Kok bisa begini? Bu. Saudari. Bela sungkawa saya. Wang Xiaoyu. Kau binatang buas. Kau benar-benar membunuh ibumu sendiri. Apa hubungannya dengan semua ini? Karena dia adalah ibu kandungku. Bahwa hidupnya. Sekarang giliranku untuk mengambil, aku akan membunuhnya. Dia harus mati. Wang Xiaoyu. Kau lebih buruk dari binatang. Tanganmu berlumuran darah orang terdekat. Apa tidak takut malaikat maut datang menjemput di tengah malam? Kalau malaikat maut datang, dia juga harus mati. Gila. Wang Xiaoyu benar-benar gila. Ibu. Tidak. Itu bukan salahku. Jika bukan karena wanita tua ini. Dia selalu mengatakan sesuatu. Terluka oleh yang tak ingin ku dengar. Bagaimana dia mati? Itu tidak ada hubungannya dengan, mungkinkah ibumu bunuh diri? Tidak ada hubungannya denganmu? Aku tidak ingin membunuhnya. Aku tak mau membunuhnya. Kalau bukan karenanya. Selalu membandingkanku dengan Wang Yanan. Selalu bilang padaku betapa hebatnya Wang Yanan. Aku begitu tak berguna. Sama sekali gagal. Ya. Aku tidak sebaik dirimu. Tapi ingatlah Wang Yanan. Jika aku tidak kehilangan 15 tahun hidupku.
Mengapa aku lebih rendah darimu? Tahukah Anda apa dikatakannya pada saya? Dia memberitahuku. Biarkan aku bersandar padamu. Saya ingin dapat menjalani hidup bebas dari kekhawatiran selama sisa hidup saya. Ini lebih buruk dari kematian. Ini lebih buruk dari kematian. Aku tidak ingin mendengar dia membandingkan kami berdua lagi. Jadi kamu membunuh ibumu sendiri. Kamu benci, aku juga benci. Tapi sekarang semua ini adalah hasil dari kerja keras saya. Kamu tahu betapa saya iri padamu? Saya iri padamu yang bisa dengan mudah mendapatkan kasih sayang semua orang. Nenek yang biasanya ketat dan pelit akan mengupas telur untukmu. Ayah yang keras memikulmu di pundaknya. Bahkan biasanya, ibu saya yang lembut. Mereka mungkin meninggalkanku dan memilihmu pada akhirnya. Itulah yang seharusnya mereka lakukan. Tahukah Anda? Hal yang dapat dibuang dengan mudah. Semua ini adalah Seberapa keras aku mencoba, aku tidak bisa. Kamu seharusnya jadi orang yang paling aku benci. Gunung yang tak kudaki saat muda. Wang Xiaoyu. Kau buang dengan sembarangan. Adalah yang aku impikan seumur hidup. Yang kuimpikan. Diam. Diamlah. Wang Xiaoyu. Sejak kecil, kau dapat perhatian dan kasih sayang. Kau punya segalanya. Kin, seberapa tamak ingin jadi? Tamak. Di dunia ini, siapa yang tidak tamak? Tamak itu salah, tamak tidak salah. Tapi harus tahu batasnya. Kamu berkali-kali merampas yang bukan milikmu. Apa kamu nggak punya hati nurani? Benar juga. Kamu memang gak punya hati nurani, betul. Aku memang gak punya hati nurani. Apa guna hati nurani? Bisakah hati nurani kembalikan 15 tahun masa mudaku? Kamu kehilangan 15 tahun. Aku juga nggak kehilangan 15 tahun, selama 15 tahun merawatmu. Berhenti sekolah di rumah, harus kerja setiap hari. Padahal nilaimu bagus. Aku bisa punya hidup gemilang, tapi demi merawatmu. Selama 15 tahun aku hidup seperti pengemis, jangan ceramahin aku. Wang Yanan. Kamu tetap suka menggurui orang lain. Dengar ocehanmu saja aku. Langsung enek, hatimu dari batu ya? Apakah kamu tidak tahu? Di detik-detik terakhir, ibu masih memikirkan keselamatanmu. Tapi kamu tidak menghargainya. Dia bahkan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Wang Xiaoyu, kamu sebenarnya apa? Aku ini apa? Adikku tersayang. Tidakkah kamu tahu? Jangan panggil aku kakak. Aku tidak punya adik laki-laki sepertimu. Bagaimana? Wang Yanan. Kau mau mencampakkanku? Kau takkan pernah bisa menyingkirkanku. Tidak bisa lepas dariku. Sekarang keluarga Wang. Hanya tersisa kamu dan aku. Kita berdua. Hanya satu orang yang bisa hidup, dan kamu masih mau apa lagi? Mau apa? Kamu melarikan diri lama di luar, kami sudah mengerti semua jejakmu. Salahnya pada kami. Berhati-hati membiarkanmu di luar. Begitu lama, tidak disangka. Ada orang tak bersalah terbunuh olehmu. Tidak bersalah. Wanita tua ini mana mungkin tidak bersalah, akulah yang tidak bersalah. Aku tidak pernah memohon dia sayangi aku. Itu dia sendiri yang bilang, dia yang tiap hari bilang. Bilang sangat sayang padaku. Tapi dia terus menekan dan meremehkan aku. Bagaimana aku tidak bisa menyimpan dendam? Bagaimana aku tidak bisa benci? Kalau begitu, Maka mati saja. aku tidak mau bicara banyak sama kamu. Bicara juga percuma, tidak perlu bicara sama dia. Tidak bisa diajak bicara, tidak mengerti. Jangan buang-buang waktu padanya, dia sudah benar-benar gila. Aku langsung bawa dia ke pengadilan. Tunggu. Kamu, Kamu tidak akan luluh, kan?
Apa yang perlu dipikirkan? Wang Xiaoyu sudah melakukan banyak kesalahan. Hukuman apapun adalah balasannya. Kamu istirahat hari ini. Jangan biarkan kelembutan hatimu mempengaruhi keputusan dan penilaianmu. Tuan Chu. Wang Xiaoyu. Bagaimanapun dia tetap darah dagingku. Kami memiliki hubungan darah. Aku tidak ingin dia pergi. Dia begitu menyedihkan. Begitu tanpa martabat. Begini saja, Wang Xiaoyu. Aku bisa membantumu menghormati terakhir. Kalau kamu mau, ikutlah denganku. Kenapa kamu membawaku ke sini? Begitu kumuh dan miskin. Inikah yang kamu sebut layak? Apakah kamu ingat tempat ini? Aku tinggal di sini 20 tahun. Kamu terbaring selama 15 tahun. Di sepanjang hidup kita, hampir sebagian besar waktu kita. Semua di sini. Waktuku. Kebanyakan dihabiskan di ranjang, setengah pingsan. Tempat ini bagiku tak menyimpan kenangan indah. Yang bisa kuingat. Hanya Kegelapan dan Kesepian tanpa akhir. Kamu ingat meja kecil ini, kan? Sebelum kejadian itu, kita bertiga sebagai keluarga selalu duduk di sini, berkumpul bersama. Saat itu, di mangkukmu selalu ada nasi. Ibu bilang kamu masih kecil, sedang dalam masa pertumbuhan. Tapi di mangkukku, hanya ada air. Setiap hari nasi. Bahkan tidak mampu beli semangkuk daging babi merah. Saat itu aku sangat mengagumimu. Selalu bisa makan makanan enak yang tak pernah kubayangkan. Dan bisa bebas menikmati kasih sayang dari keluarga. Membuatmu sedih ya, tapi itu urusanmu. Salahkan dirimu sendiri, siapa suruh jadi beban. Sejak kejadian denganmu, kami sekeluarga sudah lama tidak duduk makan di meja ini. Makanlah. Makanlah. Kita sekeluarga sudah lama tidak makan bersama. Sebenarnya kamu mau apa? Belum puas? Pertama bawa aku ke tempat rusak ini. Lalu siapkan setumpuk makan. Apa? Mau main apa? Kenapa buru-buru? Aku cuma pengen makan bareng kamu. Makan bareng aku. Hahaha. Kita sekarang sampai di situasi seperti ini, kamu pikir kita bisa pura-pura tidak ada yang terjadi? Gimana mungkin kamu niat mau makan sama aku? Kamu cuma lihat. Aku tidak bisa kabur, aku bakal mati. Kamu main-main sama aku. Kenapa kamu mikir begitu? Kalau enggak, kenapa? Kamu Wang Yanan. Bagaimana mungkin melakukan hal tidak berarti ini? Sampai titik ini, menyedihkan, berantakan. Sepenuhnya kalah darimu. Ah, kamu hanya ingin melihat fotoku saja. Kenapa kamu selalu berpikir buruk tentangku? Apakah sejak awal aku sudah punya niat buruk padamu? Kamu jadi seperti ini. Bukankah itu akibat ulahmu sendiri, bukan karena aku yang mendorong di belakang? Kita ini saudara kandung dengan darah yang sama. Kenapa kita selalu harus bertengkar? Kamu tahu tidak? Setelah kamu lahir, aku benar-benar bahagia untuk waktu yang lama. Aku berpikir, aku harus jadi kakak yang baik. Merawat kamu dengan baik. Menjaga kamu sampai dewasa. Kalau bukan karena kamu selalu mengungguli aku, bagaimana mungkin aku bisa jadi seperti sekarang? Baiklah. Aku malas tanya lagi kenapa. Segala yang di meja ini sudah aku siapkan untukmu. Mari makan. Kamu ingat, kenapa awalnya kamu meninggalkan rumah? Ingat.
Hal-hal itu bagiku seperti baru terjadi kemarin. Iya. Rasanya seperti baru terjadi kemarin. Saat itu aku berpikir, kalau kamu tidak ada, keluarga kita tidak akan sesusah ini. Sampai tidak sanggup beli daging. Aku juga tidak akan. Bertahun-tahun tidak bisa beli baju baru. Iya. Waktu itu aku sangat takut. Juga merasa bingung. Aku berpikir, apakah kehadiranku membuat semua orang tidak senang? Itu pertama kalinya dalam hidupku. Benci diriku sendiri ada di dunia ini. Kemudian sesuatu terjadi padamu. Keluargaku ingin membuangku. Mereka berpikir, kaulah yang paling penting bagi keluarga Wang. Waktu itu aku sangat takut. Aku memohon pada ayah ibu agar jangan meninggalkanku. Aku bersumpah kepada mereka. Aku akan bekerja keras mendapatkan uang. Aku bersumpah akan merawat kalian seumur hidupku. Akan membawamu bertemu dokter terbaik di dunia. Menyembuhkanmu. Membuatmu bisa berdiri lagi. Walaupun kamu tidak bisa berdiri, tidak masalah. Aku tidak akan meninggalkanmu. Udara jadi panas. Aku akan membawamu keluar menikmati matahari. Udara jadi dingin. Akan membawamu jalan-jalan. Melihat salju. Aku pikir, Kamu juga tidak ingin aku ada. Kita saudara kandung. Tapi ditakdirkan untuk saling menghancurkan. ini ada semangkuk nasi. Semangkuk sup nasi, semangkuk nasi, supnya beracun. Supnya tidak beracun, semangkuk. Kamu pilih satu. Kita sebagai saudara, siapa yang hidup atau mati? Pasrahkan saja kepada takdir. Kalau aku mati, kamu salahkan semua pada, timpakan seluruh dosa padaku. Kalau kamu mati, aku akan menggantikanmu. Merawat ayah dengan baik. Kak, Pilihlah. Kak. Aku salah, aku benar-benar tahu salahku. Pilihlah. Apakah makan nasi putih? Atau minum air beras? Kak, aku tahu salahku. Aku benar-benar tahu salahku, Kak. Tapi Xiao Yu sudah terlambat. Benar-benar terlambat. Tidak sempat. Xiao Yu. Kak. Maaf ya. Aku selalu terlalu banyak berpikir. Diam-diam dibandingkan denganmu. Sebenarnya kamu memang sangat baik. Kamu adalah kakak terbaik di dunia, Kamu tidak seperti orang tua. yang terlalu memanjakan aku. Tapi setelah aku bermasalah, kamu berusaha keras, mati-matian ingin menyelamatkanku. Ingin aku menjadi orang yang normal. Semua itu aku tahu. Tapi, Kak Yuni. Maaf. Saat aku tahu, kamu akan menjadi Kepala Departemen R&D Chu Group. Aku benar-benar cemas. Aku mencari segala cara agar kamu dipecat. Semua kesalahan yang kulakukan, semua aku tuduhkan padamu. Aku naif berpikir. Dengan cara ini aku bisa menggantikanmu. Xiao Yu. Tidak apa-apa. Jangan Xiao Yu. Xiao Yu. Tidak apa-apa, Xiao Yu. Kakak tidak menyalahkanmu lagi. Ternyata sup beras benar-benar tidak enak. Maaf ya kak. Sudah membuatmu minum banyak. Tidak apa-apa, Xiao Yu.
Semua tidak apa-apa sekarang. Kalau saja kamu tidak melakukan hal-hal itu, akan lebih baik ya. Maafkan aku, kakak. Dan juga selamat tinggal. Ah, Xiao Yu. Xiao Yu. Xiao Yu. Xiao Yu.